proses pembelajaran kami. Kiranya Tuhan berkati, kiranya supaya dapat berjalan dengan baik. Ini saja doa kami. Amin. Amin. Greetings. Selamat pagi, guru. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih Jovan sudah memimpin kita dalam doa. Baik, Ibu akan resensi. Frans, hadir? Geralda? Oke, jadi ada satu orang sakit, satu alfa dan satu izin ya. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini kalian perhatikan PowerPoint yang akan saya tampilkan baik-baik karena materi kita hari ini akan saya tayangkan. Jadi materi kita untuk hari ini masih teks negosiasi. Nah, kompetensi dasar kita untuk hari ini yaitu ada di 4.11. Minggu lalu kita sudah selesai dengan 3.11 yaitu menganalisis isi, struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan teks negosiasi. Nah, berikut ini Ibu akan menampilkan video pembelajaran, kalian simak baik-baik. Oke, tadi kalian sudah menyaksikan sebuah video mengenai teks negosiasi. Nah, tayangan video tersebut menceritakan tentang apa? Teks negosiasi. Oke. Nah, hal-hal apa yang pernah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari terkait teks negosiasi? Oke, silakan. Misalnya, kita pergi ke pasar, pasti kan ada tawar-menawar. Iya. Oke, ada yang lain? Oke, silakan Lorenz. Oke. Selanjutnya, siapa pelaku dalam dialog tersebut? Saya, Bu. Silakan Lydia. Ayah, ibu, dan anak. Oke, bagus. Berikutnya, bagaimana solusi penawaran dalam video tersebut? Saya, Bu. Silakan. Dari video yang tadi kita lihat, orang tuanya memberikan 15.000 sesuai permintaan dari anak tersebut. Oke. Apakah pada akhir dialog tercapai kesepakatan? Iya. Oke, tercapai ya. Nah, berikut ini Ibu tampilkan langkah-langkah membuat teks negosiasi. Silakan diperhatikan baik-baik karena sebentar kalian akan mengerjakan sebuah proyek yaitu membuat masing-masing kelompok membuat satu teks negosiasi. Nah, langkah-langkah teks negosiasi ini terdiri dari pertama menentukan topik permasalahan. Jadi nanti kalian tentukan topik apa yang kalian ambil, satu masing-masing kelompok satu. Selanjutnya menentukan partisipan. Partisipan ini yang terlibat dalam teks negosiasi. Kalau kalian ambil tema mengenai jual beli, berarti di situ ada penjual dan pembeli. Selanjutnya membuat kerangka. Dan yang terakhir mengembangkan kerangka menjadi teks negosiasi. Nah, perhatikan di sini ada LKPD. LKPD-nya di sini ada kolom pertama. Nanti saya akan kasih di situ kalian akan menentukan tema. Kalian akan menentukan tema, tujuan, pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi tersebut dan solusi penawarannya bagaimana dan kesepakatannya bagaimana. Itu LKPD pertama. Kemudian yang kedua, nah seperti ini. Nanti kalian tuliskan nama anggota kelompok kalian, kemudian tuliskan teks negosiasi yang sudah kalian buat sesuai dengan langkah-langkah membuat teks negosiasi. Jadi, mohon sebentar kerjakan tugasnya dengan disiplin dan tanggung jawab. Oke, sekarang saya akan menyampaikan topik. Atau kalian sendiri yang akan menentukan topiknya, atau Ibu yang akan membagikan topiknya? Ibu yang akan topiknya. Oke, kalau begitu saya akan tentukan topiknya. Untuk kelompok pertama, silakan dicatat topik apa. Untuk kelompok yang pertama, mengenai teks negosiasi dalam keluarga. Untuk kelompok pertama, kelompoknya begini. Silakan dicatat.
Dan untuk kelompok kedua dari kelompok Olga mengenai negosiasi sewa rumah. Negosiasi sewa rumah. Kemudian untuk kelompok 3 dari kelompoknya Yanli mengenai teks negosiasi di sekolah. Nah, masing-masing topik yang saya sudah berikan, nanti kalian berdiskusi dalam kelompoknya, baru kalian membuat pertanyaan mendasar, kemudian pemecahan masalah terhadap setiap topik yang kalian buat, seperti LKPD yang saya sudah tampilkan tadi di PowerPoint, sehingga nanti kalian bisa membuat sebuah teks negosiasi. Jadi kalian nanti menyusun sesuai dengan langkah-langkah yang saya sudah berikan tadi ya. Oke, untuk sekarang silakan masing-masing membentuk kelompoknya. Silakan kalian masing-masing membentuk kelompoknya yang seperti minggu lalu yang kita sudah bagi. Oke, ada yang tidak mengerti dari tugasnya? Silakan bertanya. Oke, kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Dari kita isi tujuannya apa? Tujuan. Di sini kan kalian sudah tentukan temanya, topiknya. Nah, tujuannya ini, tujuan teks negosiasi ini dibuat untuk apa? Untuk memperoleh kesepakatan. Jadi adanya kesepakatan antara dua belah pihak. Nah, itulah tujuan dari teks negosiasi. Sudah mengerti? Ada yang lain lagi? Sudah. Oke, di sini kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti? Tidak, mengerti. Oke, kalau sudah mengerti. Oke, kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah mengerti semua? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu silakan dikerjakan. Baik, kalau semuanya sudah paham, sisa waktu 30 menit. Jadi mohon digunakan sebaik-baiknya waktu yang ada. Silakan kalian kerjakan proyek kalian masing-masing sesuai dengan topik dan tema yang kalian sudah pilih. Oke. Selanjutnya saya persilakan kelompok 2 untuk maju mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan. Baik, selamat pagi teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Sekarang kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang negosiasi di tempat les dengan tujuannya untuk menunda uji kompetensi. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan kelompok teman-teman dari kelompok saya. Yang pertama Jovan, yang kedua Sarah, yang ketiga Lydia, dan yang keempat Lawrence. Baik, saya akan membacakan yang pertama tentang hasil diskusi teks tentang negosiasi di tempat les. Guru les, halo semua, selamat pagi. Minggu depan kita akan melaksanakan uji kompetensi bab teks drama ya. Kalian harus mempersiapkan sebaik-baiknya. Siswa, jangan tugas di sekolah kan sudah banyak ditambahkan ulangan, lain juga banyak tugas. Guru les, jadi kalian keberatan kalau uji kompetensi minggu depan? Sekian presentasi kita hari ini. Terima kasih.
Oke, kita berikan aplaus dulu untuk Oke, selama kalian tadi berdiskusi, ada hal-hal yang belum kalian pahami? Atau semua sudah paham? Oke, berarti semuanya sudah paham ya. Oke, sekarang kita refleksi. Nah, refleksi ini kegiatan menyusun dan cara membuat teks negosiasi serta hambatan yang kalian alami. Nah, selama kalian menyusun teks negosiasi, ada hambatan tidak yang kalian alami? Ada. Hambatannya apa itu hambatannya? Dalam penyusunan kata-kata ya. Masih kesulitan dalam penyusunan kata-kata. Ada yang lain? Menyusun teksnya. Dalam menyusun teksnya. Ada lagi yang lain? Oke, jadi hambatannya cara kalian dalam menyambungkan kalimat yang satu ke kalimat yang lain sehingga menjadi kalimat yang efektif atau kalimat yang baik dan benar. Oke, refleksi sudah selesai. Sekarang kita masuk ke umpan balik dan penguatan. Nah, minggu lalu kita masih belajar teks negosiasi mengenai struktur, pasangan tuturan, dan kalimat persuasif. Nah, hari ini kita belajar mengenai langkah-langkah pembuatan teks negosiasi. Nah, ada tidak? Masih ada yang ingat apa langkah-langkah teks negosiasi yang saya sampaikan tadi? Oke, silakan Lorenz. Yang pertama menentukan topik permasalahan, yang kedua menentukan partisipan, yang ketiga membuat kerangka, mengembangkan kerangka menjadi teks negosiasi. Oke, betul sekali. Oke, kita berikan aplaus untuk Lorenz. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini selesai dan Ibu sampaikan untuk pembelajaran berikut untuk minggu depan kita sudah beralih ke topik lain yaitu mengenai teks eksplanasi. Oke, sebelum saya tutup pembelajaran kita hari ini, saya minta satu orang Queen Ri untuk maju ke depan untuk memimpin kita berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kelas kita, mari kita segera berdoa, Tuhan Yesus yang berdalam pujian surga, terima kasih atas kepada kami dari pembelajaran kami awal hingga akhir ini, ya Tuhan, tolong berkati Ibu yang sebentar akan mengajari kelas lain, berkati kami juga. Ini di dalam peran kami, dalam Yesus Kristus berdoa. Amin. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, silakan Ibu.